Halo teman-teman semua. Nah, ini di kesempatan video kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan ke saya oleh kawan-kawan melalui DM Instagram saya. Saya ini tadi sebenarnya lagi syuting untuk ini drone, apa namanya, review drone. Cuman harus saya cas dulu. Habis baterainya dua-duanya. Ya itulah suka dukanya kalau menjadi reviewer drone. Nggak pernah cukup satu baterai, selalu butuh lebih dari satu baterai. Gitu juga dengan remote-nya, jadi saya harus ngecas. Nah, sambil nunggu saya ngecas, saya bikin video ini. Kamera saya kelihatan ya. Nah, pertanyaan dari teman-teman yaitu mengenai Mas Arya minta pendapatnya dong, adakah dampak dari kenaikan harga BBM pada dunia drone di Indonesia? Pertanyaannya simple, cuman mungkin kurang mengerucut ya. Karena di drone itu sendiri ada industri apa dulu? Ada industri persewaan jasa sewa drone ya dan pilotnya. Ada industri sertifikasi kenapa masuk industri, karena sertifikasi itu kan berbayar, orang cari uang kan, itu sertifikasi. Ada industri pembuatan drone, ada industri penjualan, ada industri servis, apa, perbaikan, macam-macam. Nah, tapi yang saya rasa yang paling sangat-sangat terpukul adalah yang ada hubungannya dengan pariwisata tentunya. Kenapa pariwisata? Pariwisata itu eh, dengan naiknya harga Pertalite, Pertamax, dan solar, tentunya pariwisata akan sangat naik juga harganya. Bis ya, bis itu solarnya naik, otomatis tiket bisnya naik. Mobil travel, Pertalite-nya naik. Nah, gini aja, misal nih, contoh nih, saya kan di Malang nih ya teman-teman. Misalnya wisata ke Gunung Bromo. Biasanya dulu itu, ya sampai sekarang juga sama sih. Biasanya dijemput ke rumah oleh mobil Avanza, Xenia atau apa itu. Kemudian diantarkan sampai ke Tumpang. Nah, dari Tumpang nanti diganti pindah ke Jeep Bromo untuk menuju 5 destinasi di Gunung Bromo. Kalian sudah bisa mengira-ngira ya, dengan naiknya Pertalite ke Rp10.000, maka ongkos dari rumah ke Tumpang tentunya naik. Kemudian ongkos dari Tumpang ke 5 destinasi wisata di Gunung Bromo naiknya akan lebih berlipat lagi karena menggunakan Jeep Hardtop. Ya, konsumsi BBM-nya Jeep Hardtop seperti apa kan kalian tahu. Boros lah, nggak mungkin bisa seirit Xenia Avanza. Tentunya harganya juga lebih mahal lagi, sehingga double, dua kali kenaikan harga dari rumah atau studio ke Tumpang, dan naik lagi yang dari Tumpang ke Bromo. Ada dua kenaikan tarif. Sehingga kalau dalam satu paket, ya naik lumayan, ya kan? Misalnya IO gitu ya. IO akan membuka travel, ya tentunya akan naik lah biayanya semua. Nah, terus kita teman-teman semua yang bergerak di industri persewaan drone, tentunya pasti tahu kalau ada wisata Bromo, ada acara event di Bromo, ada peluang sewa drone. Jasa sewa drone kalian akan laris. Kalian akan dicari orang. Entah itu shoot dari atas, dari udara, maupun shoot dari bawah, dari darat menggunakan kamera biasa. Biasanya satu paket sih, shoot drone sama shoot darat. Nah, itu adalah jasa dokumentasi. Jasa dokumentasi kalian saat inilah yang akan terpengaruh oleh kenaikan BBM. Kenapa saya katakan demikian? Karena baik IO maupun perorangan saat ini kalau mengadakan tour, tentu mereka akan memikir budget. Bagaimana ini ya budgetnya? Biasanya kita masih ada budget untuk dokumentasi. Tapi dengan kenaikan semua ini, harga tiket naik, bensin naik, travel naik, budgetnya kurang. Ya, akhirnya ada kemungkinan mereka akan memutuskan untuk memiliki sendiri drone, memiliki sendiri kamera untuk dokumentasi kliennya. Jadi mereka tidak perlu lagi menyewa. Mereka cukup punya dan melakukan dokumentasi. Mereka mungkin beli drone sendiri, kemudian ikut training, langsung mendokumentasikan acara itu. Atau bahkan misal sebuah keluarga, bapak, ibu, anak, dua gitu ya.
ke Bromo. Ini saya cerita contoh aja ke Bromo. Ya bisa jadi wisata ke pantai, wisata ke mana gitu ya. Ke Bromo misal. Kalau dulu masih sangat-sangat memungkinkan untuk sebuah keluarga menyewa jasa dokumentasi yang di dalamnya ada kamera darat dan drone. Nah, sekarang ini saya rasa mereka lebih memilih untuk menggunakan HP-nya masing-masing tanpa perlu harus ada drone, menggunakan HP-nya masing-masing mendokumentasikan keluarganya sendiri. Lebih bisa jadi seperti itu. Jadi, kalau kalian tanya dampaknya terhadap dunia drone di Indonesia dengan kenaikan BBM, disitulah dampaknya di industri pariwisata, di industri dokumentasinya yang hubungannya dengan pariwisata tadi, ya itu. Nah, terus gimana Mas antisipasinya? Tidak ada antisipasinya nah ini yang saya khawatirkan itu kalau sampai terjadi, ini ada dua kemungkinan teman-teman. Bisa kalian menaikkan harga karena kalian juga butuh biaya transport dari studio kalian ke tempat klien kalian, butuh transport, maka harga naik. Atau harga turun supaya ada yang nyewa, diturunkan, merugi artinya. Tapi yang alternatif kedua itu saya rasa jangan kalian ambil, karena alternatif kedua itu resiko usaha kalian tutup itu jauh sangat tinggi resikonya. Misalnya murah nih, udah drone tetap aja, drone sama dokumentasi darat satu paket kita tarik, biasanya orang-orang 2 juta, kita 1 juta aja. Begitu ada kecelakaan ya, kita kan nggak tahu ya kapan ada kecelakaan, drone-nya crash, drone-nya hilang, atau kameranya ini jatuh, rusak, pecah, ya tutup sudah usaha kalian. Karena untuk beli lagi dari mana uangnya? Karena terlalu murah tarif sewanya. Ya. Nah, itu perlu dipertimbangkan. Nah, cuma secara global saya rasa dengan kenaikan BBM ini itu akan merubah pola hidup kita. Kita sudah pernah ditempa oleh COVID-19 untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Dari pandemi kemarin saya ambil 2 pelajaran itu aja. Menjaga kebersihan dan menjaga jarak. Bawa hand sanitizer gitu ya. Habis megang sampah, bersihin tangannya supaya nggak sakit perut. Kan simpel-simpel aja mikirnya, nggak usah terlalu muluk. Biar nggak sakit perut, biar nggak kemasukan banyak bakteri yang menyakitkan badan, kan gitu aja sih sebetulnya. Dan jaga jarak. Jaga jarak itu ya jangan deket-deket sama orang. Kayak saya biasanya kalau ngantri tuh di Alfamart, Indomaret tuh kadang-kadang di belakang saya tuh ada orang nempel gitu ngantrinya tuh. Ini apa sih, itu agak mundur dong, jangan deket-deket banget gitu. Nah, ya ini kita kan di kemarin pandemi di tempat seperti itu hidup kita supaya lebih teratur sebetulnya. Untuk kalau nggak perlu nggak usah, yang perlu-perlu aja. Tapi dengan naiknya BBM ini ditempa lagi, jangan konsumtif. Ya, jadi ada 3 kita ini harus punya kebiasaan jaga kebersihan, menjaga jarak, lebih civilized artinya lebih beradab, dan tidak konsumtif. Kalau nggak perlu ganti HP yang terbaru, ngapain harus ganti HP yang terbaru? Saya sehari-hari untuk telepon, SMS, iMessage masih pakai iPhone 5. Saya punya iPhone 12 ini pun hanya saya gunakan untuk bikin video. Untuk yang produktif, harus menghasilkan uang. Dengan harga yang mahal saya beli iPhone 12 saya ini. Tapi yang iPhone 5 saya itu tidak produktif. Tapi bisa untuk nelpon, masih bisa untuk semua, masih bisa. Jadi pertimbangkan ya, ini nanti untuk keluar lagi iPhone 14, iPhone 15. Banyak yang manas-manasin saya, Mas nggak ganti iPhone 14. Ngapain sih? Buat apa? Ini aja udah sangat-sangat cukup. Buat apa gitu ya. Jadi kembali lagi kalian harus membiasakan diri untuk bertanya kepada diri sendiri. Buat apa? Ganti mobil yang terbaru. Buat apa? Ganti HP terbaru. Buat apa? Bahkan ganti drone terbaru juga. Buat apa? Tanya dulu di diri kalian sendiri. Beli kamera mirrorless yang harga 30-40 juta. Buat apa? Ini murah nih, 7 juta udah cukup. Saya sudah 4 tahun pakai kamera ini. Menghasilkan. Ya, jadi jangan konsumtif. Itu aja pesan dari saya. Dan teman-teman yang di industri persewaan drone dokumentasi, saya rasa
akan terimbas oleh kenaikan BBM ini, dan kalian harus lebih hati-hati, lebih tidak konsumtif, dan lebih penuh perhitungan. Penuh perhitungan, ya. Kita hidup menuju keberadaban yang lebih tinggi sekarang. Hati-hati. Itu aja, terima kasih.